Meski jalani penahanan, HRS tetap melesat. Akademisi paling ditakuti oleh antek-antek PKI. Jadi jelas sekali untuk kebangkitan PKI ini. Yang dulu sebelum reformasi, setiap tanggal 30 Desember itu terus itu film dokumenter diputar di TV nasional ataupun swasta. Semenjak reformasi tidak pernah sama sekali. Jadi satu poin ini saja, siapa yang berani membuka, yang berani menghentikan, ini hanya orang-orang yang kuat dalam hal apa? Ekonomi, politik, dan ini. Untuk PKI ini sudah masuk ke dalam lini di setiap instansi. Jadi mari, tidak usah bertele-tele, siapkan senjata kalian, siapkan raga kalian, persiapkan untuk melawan dan membantai PKI. Siap bantai PKI? Siap jihad? Bantai PKI! Bantai PKI sekarang juga lagi! Bantai PKI! Bantai PKI sekarang juga! Karena itu kita di sini punya satu tujuan, punya satu tekad untuk mengganjang dan menghancurkan komunisme yang ada di Indonesia. Hormat komunis! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Negara Republik Indonesia tidak punya tempat untuk komunis. Komunis harus sirna. Komunis harus hancur. Buku-buku komunis harus dihapus. Paham-paham komunis harus dihapus. Semua yang berbau Marxisme, semua yang berbau Leninisme harus disikat, harus dihapuskan, harus dicegah. Jangan sampai tampil di negara Republik Indonesia ini. Meski jalani penahanan, HRS tetap melesat. Akademisi paling ditakuti oleh antek-antek PKI. Meski Habib Rizik Syihab saat ini masih berada di dalam penjara, hal itu tidak berdampak ke elektabilitas sang imam besar. Bahkan elektabilitas HRS berhasil melampaui elektabilitas sejumlah tokoh nasional. Lantas akademisi keras kultur Ali Syarif pun menyinggung soal Partai Komunis Indonesia. Baginya kabar tersebut akan disambut gembira bagi sebagian masyarakat Indonesia, khususnya para pendukung HRS. Akan tetapi menurutnya perolehan elektabilitas HRS tersebut akan menjadi mimpi buruk bagi antek-antek PKI. Dari perolehan elektabilitas itulah ia menilai HRS sebagai tokoh yang paling ditakuti antek-antek PKI. Nah, inilah yang paling ditakuti dan mimpi buruk dari antek-antek PKI. Cuitnya seraya membubuhi pemberitaan yang berjudul SMRC, elektabilitas Rizik Syihab dikalahkan Puan dan Airlangga, Sabtu 9 Oktober 2021. Dalam pemberitaan tersebut menyebutkan bahwa Saiful Mujani Research and Consulting telah melakukan survei terhadap sejumlah tokoh yang berpotensi ikut Pilpres 2024. Survei ini digelar pada 15 sampai 21 September 2021 dengan mengikut sertakan 981 responden berusia 17 tahun ke atas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam survei tersebut, HRS meraih elektabilitas sebesar 1,6%. Perolehan angka tersebut jauh lebih tinggi ketimbang sejumlah tokoh dimulai dari Giring Ganesa hingga Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin memiliki elektabilitas yang sama dengan Gatot Nurmantio, yakni sebesar 1,4%. Sementara di bawahnya ada nama Mahfud MD 1,1%, Haritanoe Suedibjo 1,1% dan Puan Maharani 0,8%. Di posisi buncit diisi oleh Giring Ganesa dan Grace Natali dengan perolehan elektabilitas sebesar 0% alias tidak mendapatkan dukungan responden sama sekali. Akan tetapi perolehan elektabilitas HRS masih kalah dari Susi Pujiastuti 1,6%, Hovifah Indar Parawansa 2,1%, Tri Risma Harini 2,3%, Basuki Cahayapurnama 2,8%, Megawati Soekarnoputri 3%, Ridwan Kamil 3%, dan penghuni 5 besar dengan elektabilitas tertinggi. Untuk posisi 5 besar ditempati oleh Prabowo Subianto 18,1%, Ganjar Pranowo 15,8%, Anies Baswedan 11,1%, Sandiaga Uno 4,8%, dan Agus Harimurti Yudhoyono 3,6%. Pengacara tepis isu liar seruan HRS picu Partai Umat ditinggal anggota. Isu liar soal seruan Habib Rizik Syihab sebagai pemicu banyak pengurus Partai Umat mengundurkan diri langsung ditepis pengacara HRS, Aziz Yanwar. Menurut Aziz, HRS tak ikut campur soal Partai Umat. Tidak betul, hoax. Tidak betul, Habib tidak pernah memerintahkan begitu dan segala soal Habib itu lewat kita. Tim kuasa hukum atau lewat keluarga, ujar Aziz Yanwar saat dihubungi Sabtu 9 Oktober. Aziz menegaskan HRS tidak pernah mengeluarkan seruan apapun kepada anggota Partai Umat.
Dia mengatakan HRS juga tak pernah memberikan ide atau pendapat apapun soal Partai Umat. Kalau ada berita dari Habib atau seruan, anjuran, masukan, ide, pendapat dari Habib tidak ada. Habib tidak pernah ngurusin Partai Umat dan sebagainya. Apalagi soal kepengurusan, apalagi pemerintahan itu tidak pernah. Begitulah ujarnya. Aziz juga menepis kabar adanya keretakan hubungan antara mantan anggota FPI dengan Amin Rais selaku Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Dia menyebut kabar itu adalah berita bohong alias hoax. Hoax, ucap Aziz. Partai Umat mulai ditinggal beberapa elitnya seperti Agung Muzian hingga Neno Warisman. Pengurus partai kemudian mengungkap adanya dualisme kepengurusan di sejumlah daerah. Wakil Ketua Umum Partai Umat Nazarudin mengungkap dualisme kepengurusan di sejumlah daerah berdampak pada mundurnya beberapa kader partai. Bahkan elit partai seperti Neno Warisman dan Agung Muzian menyatakan mundur dan keluar sebagai kader partai. Nazarudin lalu memberikan penjelasan terkait mundurnya para kader di partainya. Nazarudin menyebut ada beberapa hal yang menjadi latar belakang pilihan kedua kader utama Partai Umat tersebut mundur. Terbaru, pengunduran diri mayoritas pengurus membuat Partai Umat Depok karam. Meski demikian, Ketum Partai Umat Ridho Rahmadi menganggap hal itu sebagai sesuatu yang alamiah. Depok ya, jadi gini, mengundurkan diri ada beberapa sebab. Mungkin yang pertama kategorinya yang kira-kira alamiah. Alamiah kira-kira setelah bergabung dengan Partai Umat. Kemudian dengan aktivitas baru di Partai Umat ini. Kadang tidak sinkron dengan pekerjaan, dengan aktivitas-aktivitas pribadinya. Jelas Ridho di kantor DPP Partai Umat, Jakarta Selatan, Sabtu 9 Oktober.